Nah, kalau menurut saya, penerjemahan La Chambre Claire ke dalam bahasa Inggris yang menjadi kamera lucida itu terlalu menjelaskan kepada pembaca bahwa yang dibicarakan oleh Roland Barthes itu adalah seputar dunia kamera. Toh dalam bahasa Prancis juga ada kata kamera, dan mau kata lucida juga ada, lucid. Roland Barthes sendiri tidak mau membuat buku dengan judul kamera itu. Dia ingin sangat simbolis, seakan-akan dia sedang bicara bahwa aku memang sedang menjernihkan diriku dari masa-masa kekeras kepalaanku di saat aku membela diriku sebagai seorang objektivis struktural. Kita harus lihat bahwa pemikiran Barthes sebagaimana banyak pemikir lain itu mengalami perubahan, dan itu sebabnya menggunakan teori Barthes jangan sampai kaku, harus tetap dengan kesadaran bahwa teori yang Anda gunakan itu adalah teori di satu masa tertentu. Kalau saya rangkum perjalanan pemikiran Barthes itu kan, pertama ada masa strukturalis gitu, 1950-an sampai 1960-an. Dia mengarang dua buku saat itu, Le Degré Zéro de Lecture, kemudian Mythologie. Buku yang pertama itu membahas gaya bahasa, penulisan. Ia ingin bebaskan semua itu dari psikologi pengarang. Nah, di Mythologie menganalisis denotasi, konotasi, mitos, ideologi. Kemudian masuk pada masa semiologi struktural, 1960-an. Maka ada bukunya yang berjudul Éléments de Sémiologie. Jadi kalau ada orang bilang Barthes itu dipengaruhi oleh Saussure, yang paling jelas ada di buku Éléments de Sémiologie ini. Buku ini sebagai proyek sains standar gitu. Nah, kemudian saya juga pernah bahas esai Barthes yang berjudul La Mort de Luther. Itu bisa saya katakan sebagai masa peralihan ke tekstualitas dan poststrukturalisme. Jadi kalau ada yang menyebut istilah poststrukturalis pada Roland Barthes, sebenarnya ada pada masa La Mort de Luther. Ia mengatakan pengarang sudah mati, pusat makna itu hancur, lalu yang menjadi penting kemudian adalah teks, struktur teks dan pembacanya. Dia mulai masuk kepada semangat pluralitas makna. Apalagi setelah ia mengarang buku SZ itu, dia menganalisis novel Balzac. Jadi kata dia teks itu adalah jaringan kode, bukan satu makna final. Agak mirip dengan teori Julia Kristeva intertekstual ya. Tapi miripnya itu juga karena dua-duanya dipengaruhi oleh Mikhail Bakhtin. Nah, lalu muncullah buku ini, Le Chambre Claire itu. Ini harus kita katakan sebagai memasuki masa subjektif. Justru ia tidak lagi objektif, memasuki masa personal. Refleksi-refleksi yang sangat pribadi tentang fotografi. Konsep studium itu mengarah kepada minat budaya, makna-makna umum. Sedangkan punctum, ini yang dia sebut sebagai tusukan emosional. Sesuatu yang sifatnya personal. Menghargai keintiman, menghargai subjektivitas, bahkan melawan semangat ilmiah yang dulu dia besarkan gitu. Dalam bahasa Perancis, untuk kata kedua itu bisa deuxième, bentuk umum netral, diucapkan untuk kedua dalam urutan. Kalau istilah second, yang di dalam bahasa Inggris juga penulisannya sama, second, kedua dalam arti tidak ada lagi. Hanya membedakan dua elemen dalam foto. Yang pertama studium, yang keduanya punctum. Tidak ada ketiga, tidak ada keempat gitu. Dia mengakui peran subjektivitas itu, mengakui emosi, bahkan pengalaman personal dalam memberi makna itu dia beri harga tinggi. Dalam hal ini, Barthes sebagaimana banyak pemikir lain tidak konsisten, dalam arti bisa berbenah dalam garis lurus kalau memakai istilah Gunawan Muhammad. Ya memang pada kenyataannya teori itu berubah, ilmu itu berkembang.